Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6419, Bunga Persik Terbaik. Tidak hanya Xiao Yu'er, tetapi juga Wang Qiang dan yang lainnya keluar. Namun pandangan Ye Xiancheng hanya tertuju pada Xiao Yu'er. Ketika ia berbicara lagi, terdengar suara air liurnya. Ini bukan ilusi, kan? Ada gadis secantik itu di dunia ini? Pada saat yang sama, Xiao Yu'er menatap ke arah Ye Xiancheng dengan senyum cerahnya. Senyum ini membuat Ye Xiancheng tercengang, dan air liurnya meluap. Hu Feng, Chu Feng, lihat, lihat. Gadis ini tersenyum padaku. Ye Xiancheng sangat gembira. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Yu'er sudah mendekat. Kakak. Xiao Yu'er berjalan tepat di depan Chu Feng. Kegembiraan yang dirasakannya bagaikan reuni yang telah lama hilang. Namun, mereka jelas telah bersama selama ini, hanya saja mereka sedang mengasingkan diri untuk menyatukan kekuatan warisan. Tapi Xiao Yu'er selalu seperti ini. Meskipun mereka selalu bersama, setiap kali dia menatap Chu Feng, mata yang seolah-olah berisi langit berbintang itu tak lagi bisa menampung siapapun. Apakah semuanya berjalan lancar? Tanya Chu Feng. Itu berjalan cukup lancar, tapi itu belum sepenuhnya terintegrasi, itu masih terintegrasi sebagian, kata Xiao Yu'er. Asalkan semuanya berjalan lancar, jawab Chu Feng. Warisan di sini tidak sederhana, dan warisan yang diperoleh Xiao Yu'er dan lainnya bahkan lebih menakjubkan. Oleh karena itu, sekalipun telah diwariskan, integrasi bukanlah hal yang mudah dan tentu saja tidak dapat dicapai dalam waktu singkat. Saudara Chu Feng, apakah gadis ini saudara perempuanmu? Pada saat ini, Ye Xiancheng tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Xiao Yu'er tentu saja telah memperhatikan Ye Xiancheng sejak lama, tetapi sampai dia berbicara, dia hanya meliriknya dan kemudian mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Perkenalkan, ini Ye Xiancheng, kepala keluarga klan abadi Ye. Chu Feng memperkenalkan Ye Xiancheng kepada Xiao Yu'er, Wang Qiang, dan yang lainnya. Lagi pula, ketika Ye Xiancheng datang, mereka semua sedang mengasingkan diri untuk menyatukan kekuatan warisan. Ketika semua orang mengetahui bahwa Ye Xiancheng ada di sini untuk membantu Chu Feng, mereka tentu saja sangat sopan. Namun Xiao Yu'er hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Namun yang paling diminati Ye Xiancheng adalah Xiao Yu'er, namun ia juga sangat bijaksana, karena ia tidak bodoh. Ia menyadari bahwa meskipun gadis kecil bernama Xiao Yu'er ini berasal dari klan ikan Xianhai dan orang tua, kakek, serta saudara laki-lakinya ada di sana, ia hanya tertarik pada satu orang. Itu adalah Chu Feng. Kemudian, suara rahasia yang masam mencapai telinga Chu Feng. Saudara Chu Feng, di kehidupan sebelumnya, kamu sebenarnya adalah pohon persik, kan? Hah? Chu Feng tertegun. Ini kedengarannya familiar. Dia segera ingat bahwa Ye Xiancheng telah mengatakan sesuatu yang serupa ketika dia pertama kali bertemu Egi. Namun apa yang saya katakan terakhir kali adalah bahwa Chu Feng adalah bunga persik di kehidupan sebelumnya. Kali ini, setelah ditingkatkan, Chu Feng menjadi pohon persik. Keberuntunganmu dalam percintaan terlalu baik, dan semuanya luar biasa dan tulus. Ye Xiancheng terus menyampaikan pesan itu secara diam-diam.
Apa bunga persik terbaik? Tanya Chu Feng diam-diam. Orang-orang yang menyukaimu semuanya wanita yang sangat cantik, dan cinta mereka padamu murni. Katamu aku jahat? Aku, Ye Xiancheng, punya status, kekuatan, kedudukan, dan penampilan. Mana yang salah? Aku tidak menyombongkan diri. Kalau aku cuma bilang mau punya istri, orang-orang yang antri dalam satu baris itu akan membentuk sungai kecil di langit. Tapi aku tidak bisa mendapatkan hati Song Yun. Sekeras apapun aku menjilatnya, itu sia-sia. Xian Haiyuer ini bahkan lebih parah. Dia sama sekali tidak tertarik padaku. Di matanya, aku hanyalah udara, dia hanya memperhatikanmu. Ye Xiancheng sangat cemburu, tetapi tidak cemburu, lebih tepatnya iri. Haha, Ye Xiancheng ini cukup menarik, kata Egi di ruang roh spiritualis. Egi paling suka menonton keseruan. Tapi saat ini, Ye Xiancheng berbicara lagi. Yang terpenting, kamu punya roh dunia yang begitu cantik. Ya Tuhan, aku belum pernah melihat orang secantik itu. Aku sangat iri padamu, saudaraku. Jika aku bisa punya roh dunia yang begitu cantik, aku rela mengorbankan hidupku dan tidak akan pernah menikah dengan siapapun seumur hidupku. Mendengar ini, Egi yang awalnya tersenyum, tiba-tiba menjadi serius. Ye Xiancheng ini sakit. Chu Feng, jangan pedulikan dia. Chu Feng tidak bisa menahan tawa dan berkata, apakah kamu tidak berkonsentrasi pada kariermu? Aku bilang, apa kau percaya? Apa gunanya berbisnis? Bukankah untuk mencari istri yang baik? Kata Ye Xiancheng. Chu Feng terdiam beberapa saat, tak lama kemudian, magma di bawahnya mulai bergolak, dan sebuah batu nisan besar muncul dari magma. Jelas saja, istana suci pedang surgawi berhasil dipecahkan, dan batu nisan di sini pun terungkap. Tetapi batu nisan di sini mengejutkan semua orang. Batu nisan ini mempunyai kesamaan dengan batu nisan lainnya, yaitu sama-sama besar. Namun, ada juga perbedaannya. Warnanya hijau zamrud, bahannya bukan batu, melainkan lebih mirip giok, dan ada juga lampu neon yang mengelilingi batu nisan tersebut. Sekilas, ini tidak tampak seperti batu nisan, tetapi lebih seperti harta karun dari tempat aneh. Tetapi kata-kata pada batu nisan itu membuat orang tahu bahwa itu hanyalah batu nisan. Makam prihantu sepertinya pemilik makam ini seorang wanita, desah Egi. Itu langsung terungkap siapa pemiliknya. Mungkinkah warisan ini bisa diperoleh secara langsung? Yang lain juga mengajukan pertanyaan. Lagi pula, semua dunia makam sebelumnya sudah berhasil dibuka dan bisa menerima warisan, baru kemudian nama pemiliknya akan muncul di batu nisan. Tidak, formasi di sini belum diaktifkan, jadi warisan belum bisa diperoleh, kata Chu Feng. Chu Feng, kenapa kau tidak membiarkanku mencobanya? Tianjian Chanhua mengambil inisiatif untuk berbicara. Meskipun dia sudah tahu bahwa 7 bintang yang berjajar melambangkan 7 dunia makam, semakin belakangan, semakin sulit untuk dibuka. Tetapi dia juga mendengar bahwa pewarisan masing-masing 7 dunia makam ini tidaklah sederhana. Karena kesulitan meningkat seiring berjalannya waktu, itu juga berarti bahwa pewarisan akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini, yang paling penting adalah dia juga memiliki kepercayaan diri ini. Namun pada saat itu, seberkas cahaya hijau zamrud melesat keluar dari batu nisan, kecepatannya begitu tinggi sehingga saat orang-orang bereaksi,
sinar cahaya hijau telah mendarat di Xian Miao Miao. Saat berikutnya, sinar cahaya hijau menyeret Xian Miao Miao ke batu nisan. Miao Miao. Melihat ini, Chu Feng buru-buru mengejarnya, tetapi perbedaan kecepatannya terlalu besar. Meski hanya sesaat sebelum Chu Feng tiba di batu nisan, Xian Miao Miao sudah memasuki batu nisan. Dan tepat setelah Xian Miao Miao melangkah ke batu nisan, jimat aneh muncul di batu nisan. Apakah ini formasi tambahan? Shen Hui dan Chu Feng berkata serempak. Membantu formasi. Mendengar ini, ekspresi orang lain pun berubah. Mereka secara alamiah mengetahui apa itu formasi bantu, dan ikut serta dalam formasi bantu akan menolong mereka yang merusak formasi tersebut. Tapi siapa yang merusak formasi itu? Chu Feng dan yang lainnya masih di luar. Jadi semua orang memikirkan suatu kemungkinan. Xian Miao Miao, apakah kamu dipilih oleh tempat ini? Sebenarnya tidak perlu dikatakan bahwa ini adalah kemungkinan yang terbesar. Namun kejadian ini membuat Tianjian Chanhua tampak tidak senang. Dan kultivasi kita saat ini berakhir. Sampai jumpa di kultivasi Martial God Asura berikutnya di dunia novel.